10.000 tahun yang akan datang. Seperti apa rupa planet bumi kita? Apakah sebagian besar permukaannya akan tertutup gunung berapi atau dibekukan dalam es? Bagaimana jika kamu pergi ke sana travel ke 10.000 tahun yang akan datang? Apakah semua lautan akan menguap? Atau apakah bumi menjadi satu dunia air raksasa? Oke, sekarang bagaimana dengan 1 miliar tahun yang akan datang? Akankah masih ada manusia yang tersisa? Atau apakah mereka akan menetap di bagian lain galaksi? Mari kita hadapi itu. Masih adakah manusia yang akan menyambut kedatangan Anda saat Anda tiba pada 1 miliar tahun ke depan? Mungkin cukup rendah. Beberapa ancaman eksistensial utama menghadapi manusia, dan jika kita ingin hidup 1 miliar tahun, kita harus menanggung semuanya. Kami telah melihat betapa kami berjuang untuk bersatu hanya untuk bertahan dari pandemi global. Jadi bagaimana kita memiliki peluang untuk bertahan dari ancaman perubahan iklim, kelebihan populasi, perang nuklir global, asteroid dan komet pembunuh, zaman es alami, dan matahari yang semakin panas? Baiklah, mari kita lihat ke masa depan dan cari tahu. Dalam 10.000 tahun, perbedaan genetik dan sifat antara manusia tidak lagi bersifat regional. Ciri-ciri seperti warna kulit dan rambut akan merata di seluruh dunia. Mungkin itu akan membantu kita semua rukun. 20.000 tahun yang akan datang. Tak ada satupun dari bahasa saat ini akan dikenali. Bahasa masa depan hanya akan berisi 1% dari kosakata inti dari bahasa masa kini. 50.000 tahun yang akan datang akan menandai periode glasial baru bagi bumi yang akan memulai zaman es baru. Air terjun Niagara akan terkikis ke danau Erie sepenuhnya. Dan yang menarik, 1 hari penuh di bumi juga akan bertambah 1 detik pada saat ini. Jadi lebih banyak waktu untuk beraktivitas. 250.000 tahun yang akan datang. Gunung berapi Loihi akan muncul di atas air untuk membentuk pulau baru di Hawaii. Dan 500.000 tahun yang akan datang, kemungkinan asteroid dengan diameter lebih dari 1 km akan menabrak bumi. Kecuali kita dapat mencegahnya. Kawah yang dihasilkan tidak kurang dari 400 km. Itu akan melenyapkan api di seluruh planet. Jadi, adakah sesuatu yang akan kamu nantikan? Dalam 1 juta tahun yang akan datang, kita mungkin akan mengalami letusan super vulkano lain yang cukup besar untuk memuntahkan 3.200 km kubik abu. Itu akan menghasilkan lava yang cukup untuk mengisi 75% dari Grand Canyon. Ini mirip dengan letusan Toba yang hampir memusnahkan umat manusia 70.000 tahun yang lalu. Dan bintang terdekat Betelgeuse akan meledak menjadi supernova saat ini, membuatnya terlihat dari bumi bahkan pada siang hari. Pada tahun 2 juta yang akan datang, umat manusia akan memiliki pemukiman di seluruh tata surya. Itu juga berarti bahwa jika populasi di planet yang berbeda tetap terpisah, manusia mungkin telah berevolusi menjadi spesies lain yang disesuaikan dengan dunia spesifik mereka. Dalam 10 juta tahun, sebagian besar Afrika Timur akan putus, membentuk cekungan laut baru. Dan dalam 50 juta tahun, Afrika akan bertabrakan dengan Eurasia, menutup lautan Mediterania, dan pegunungan baru akan terbentuk di antara 2 daratan. Pegunungan ini mungkin termasuk gunung yang lebih tinggi dari Gunung Everest. Di luar angkasa, planet Mars akan bertabrakan dengan bulannya, sehingga ia akan mengembangkan sistem cincin seperti milik Saturnus.
Dalam 60 juta tahun, Kanada dan Amerika Rockies akan terkikis seluruhnya, dan dalam 80 juta tahun, semua pulau Hawaii akan berada di bawah air. Dalam 100 juta tahun, asteroid yang mirip membunuh dinosaurus 60 tahun yang lalu kemungkinan akan menghantam bumi lagi, yang salah satu lebarnya mencapai 10 km. Dalam 250 juta tahun, semua bumi akan menyatu seperti Pangea. Tapi jangan terlalu dekat padanya, karena dalam 400 sampai 500 juta tahun, Pangea Ultima akan berpisah lagi. Dalam 500 sampai 600 juta tahun, semburan sinar gamma kemungkinan akan terjadi dalam waktu 6.500 tahun cahaya dari bumi. Jika menyerang bumi, itu bisa merusak lapisan ozon dan memicu kepunahan massal. 600 juta tahun dari sekarang, bulan akan sangat jauh dari bumi, sehingga gerhana matahari total tidak mungkin terjadi lagi. Meningkatnya luminositas matahari akan meningkat suhu di bumi sedemikian rupa, sehingga dapat menghentikan pergerakan lempeng tektonik. Dalam 800 juta tahun, kadar karbon dioksida akan turun secara dramatis dan fotosintesis tidak mungkin lagi terjadi. Oksigen bebas dan ozon akan hilang dari atmosfer dan kehidupan kompleks di bumi akan mati. Dan akhirnya dalam 1 miliar tahun, luminositas matahari akan meningkat sebesar 10% dan suhu rata-rata di bumi adalah 47 derajat Celcius. Suasana kita akan terasa seperti rumah kaca yang lembab, dan lautan kita akan menguap, hanya menyisakan kantong air di setiap kutub. Anda bersiaplah secara mental untuk menghadapi planet bumi yang tidak terlihat seperti yang Anda ingat. Umat manusia akan pergi menjalani kehidupan terbaik di planet lain yang jauh, karena panas yang hebat, kekurangan air, dan kekurangan udara. Jadi Anda mungkin tidak boleh tinggal terlalu lama. Sebaliknya, Anda harus pergi keluar untuk melihat sisi tata surya.